달콤해 마치 bonbon dessert 한 모금들이 마신 순간 덤덤 before 날 자제하려 시도했지만 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bakteri, di mana ada ciri-ciri, struktur, bentuk, peranan, serta sistem reproduksi bakteri. Baik, adapun ciri-ciri dari bakteri, yang pertama, bakteri ini berukuran sangat kecil dengan diameter 0,5 mikron sampai 1 mikron, dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Yang kedua, bakteri ini memiliki satu sel yang disebut dengan uniseluler. Yang ketiga, bakteri disebut dengan mikroorganisme. Yang keempat, bakteri hanya memiliki membran inti atau yang disebut dengan prokariotik. Yang kelima, ada habitat dari bakteri. Habitat dari bakteri ini mencakup luas yang disebut dengan kosmopolit. Baik, selanjutnya ada struktur dari bakteri. Struktur bakteri yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi bakteri dari tekanan osmosis. Yang kedua, membran sel. Membran sel ini memisahkan isi sel bakteri luar dan dalam. Yang ketiga ada kapsul. Kapsul ini berfungsi sebagai pelindung tambahan dinding luar sel. Yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan dalam sel, tempat berlangsungnya reaksi biokimia. Yang kelima ada ribosom, tempat sintetis protein pada bakteri. Yang keenam ada pili. Pili merupakan tempat pertukaran genetik antar bakteri. Yang ketujuh ada flagella. Flagella merupakan struktur yang digunakan bakteri untuk bergerak menuju atau menjauhi rangsangan. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari bakteri. Bentuk-bentuk dari bakteri ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bulat, yang kedua ada spiral, dan yang ketiga ada batang. Nah, bulat ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada monococcus, terdiri atas 1 sel. Yang kedua ada diplococcus, terdiri atas 2 sel. Yang ketiga ada streptococcus, terdiri atas 4 sel yang berpasangan. Dan yang keempat ada staphylococcus, terdiri atas lebih dari 4 sel yang berpasangan. Selanjutnya ada spiral. Spiral ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada spiral, yang kedua ada spiroseta, yang ketiga ada vibrio. Selanjutnya ada bentuk batang. Bentuk batang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada monobasil, yang kedua ada diplobasil, dan yang ketiga ada streptobasil. Selanjutnya ada peranan dari bakteri. Peranan dari bakteri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama menguntungkan dan yang kedua merugikan. Adapun peranan dari bakteri yang menguntungkan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada streptococcus, yang kedua lactobacillus acidophilus, yang ketiga bacillus brevis. Dan yang merugikan terbagi juga menjadi 3. Yang pertama ada vibrio cholerae, yang kedua ada bacillus anthracis, yang ketiga ada xanthomonas oryzae. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada seksual dan yang kedua ada aseksual. Pada seksual ini terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada transformasi, yang kedua transduksi, dan yang ketiga ada konjugasi. Pada transformasi, bakteri mendapatkan materi genetik dari luar lingkungannya. Melalui sebuah proses, bakteri dapat mengambil DNA dari bakteri yang sudah mati. Dan yang kedua ada transduksi. Transduksi merupakan proses transfer genetik yang dapat membawa DNA dari bakteri donor. Dan yang ketiga ada konjugasi. Konjugasi merupakan proses seksual yang paling umum. Pada konjugasi ini terdapat 2 bakteri yang saling berdekatan namun berbeda dan mentransfer materi genetik melalui pilus. Selanjutnya ada sistem reproduksi secara aseksual. Yang pertama, adapun tahapannya yang pertama yaitu replikasi DNA, yang kedua pemanjangan sel, yang ketiga pembentukan sekat atau yang disebut dengan septum, dan yang keempat ada pemisahan sel.